Teman-teman, semakin getol para santri ini yang mengatakan nuding-nuding Heri Pras, Heri Pras membid'atkan tahlilan, Heri Pras, sampai mana ilmu kamu? Kamu masih cetek ilmunya, jangan bahas tahlilan. Kamu gak pantas berbicara agama. Kamu tidak patut untuk berikan pernyataan-pernyataan atau tanggapan-tanggapan mengenai tahlilan bid'ah, ini bid'ah dan lain sebagainya. Allah. Saya memang bukan siapa-siapa, tetapi orang yang saya ambil hujahnya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sekalipun Kiai Idrus Ramli, dia orang luar biasa, teman-teman. Dia orang yang luar biasa. Sudah berani mengakui kalau tahlilan itu bid'ah mungkaroh, memeranginya berpahala. Memerangi yang dimaksud bagaimana? Menghentikannya. Umat Islam di seluruh Indonesia ini, terlebih mereka yang berfaham Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, mereka patuh kepada kiai, mereka patuh kepada ustadz-ustadz yang ada di Nahdlatul Ulama. Gus-gusnya patuh mereka. Seandainya seluruh gus, seluruh kiai, seluruh ulama, seluruh asatid, seluruh ustadz-ustadznya serentak memberikan fatwa, kita jangan lagi mengerjakan amalan bid'ah. Maka apa yang terjadi? Umat pasti mengikutinya. Tidak akan ada perang. Kalau kata Kiai Idrus Ramli apa? Kalau kita menghentikan tahlilan ini, kita yang habis. Siapa yang akan menghabisi? Toh orang-orang awam akan ikut Anda. Kalau Anda beserta seluruh ulama di NU memberikan fatwa secara serentak, terus MUI juga memberikan fatwa, selesai teman-teman. Oh, bagaimana nanti kalau ini kita hentikan, gak ada tahlil, gak ada maulid, gak ada ini, gak ada itu? Bagaimana mereka bisa tahu agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa dimanapun yang berada, salam silaturahim. Senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan alhamdulillah kita masih diberikan juga kesempatan untuk melaksanakan suatu hal, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan salam saya buat Mas Heri Pras, salam seduluran. Ini Mas Heri Pras tadi yang sudah menyampaikan narasi-narasinya, dan alhamdulillah kita semuanya sudah mendengarkan. Saudaraku, di sini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras. Kebetulan Mas Heri Pras ini adalah seorang pendekar, saudaraku. Mungkin panjenengan sudah sering melihat di YouTube-nya. Jadi Mas Heri Pras ini adalah seorang pesilat. Beliau pendiri salah satu organisasi pencak silat yang ada di Indonesia. Dan saya akan merespon apa yang disampaikan oleh beliau, Mas Heri Pras, saudara saya. Mudah-mudahan respon saya ini juga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan kepada Mas Heri. Saya doakan Mas Heri senantiasa panjang umur dan tetap iman. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras ini menurut saya ya tidak apa-apalah. Bagi Mas Heri Pras tidak apa-apa. Tapi menurut saya sendiri, bagi saya, karena saya yang selama ini adalah aktif ikut kegiatan tahlilan, kemudian majelis sholawatan, kemudian yasinan. Nah, karena saya memang aktif di situ, maka saya juga punya hak untuk menanggapi, karena Mas Heri sendiri juga menyampaikan bahwasanya yang namanya tahlilan, yasinan, majelis sholawatan ini menurut Mas Heri bid'ah. Walaupun Mas Heri mendapatkan informasi dari siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas menurut saya dan panjenengan semua, harapan saya tahlilan, yasinan, majelis sholawat harus tetap kita lanjutkan. Panjenengan semua yang mendengar narasi dari Mas Heri Pras ini ya berlalu gitu saja, ndak usah direken, karena tidak berpengaruh terhadap amalia Nahdlatul Ulama, kepada semua jamiah Nahdlatul Ulama yang sudah melaksanakan tahlilan, yasinan, majelis sholawatan. Apalagi Mas Heri berharap kayak Mas Heri tadi memerintahkan kepada para habaib, kepada para ulama, kepada kiai-kiai NU untuk memberhentikan apa yang namanya kegiatan tahlilan, sholawatan, dan yasinan. Dan menurut saya tidak akan mungkin itu terjadi. Kang Mas Heri, masalah keyakinan ini adalah masalah pribadi masing-masing. Mohon maaf, sebelum
sebelum saya menyampaikan ini, mungkin Mas Heri juga bertanya, Sopo, siapa kamu? Kok bisa mengomentari saya? Ya, saya jawab sebelumnya, saya adalah masyarakat kecil biasa, saya adalah hamba Allah, saya adalah umat baginda Rasulullah. Dan kalau dibilang saya YouTuber, ya YouTuber kecil lah saya, beda dengan Mas Heri. Sekali lagi, apa yang disampaikan Mas Heri tadi kayak memberikan komando kepada ulama, pada kiai, pada habaib untuk memberhentikan kegiatan yang namanya tahlilan, terus kemudian yasinan atau majelis sholawatan yang menurut Mas Heri ini adalah bid'ah. Tidak boleh menurut Mas Heri. Tapi Mas Heri berdasarkan dari apa yang Mas Heri dengar dari siapa, saya juga nggak tahu. Dan menurut saya, sampai kapanpun yang namanya tahlilan, yasinan, terus majelis sholawatan tidak pernah akan berhenti. Jadi Mas Heri, alangkah baiknya Mas Heri kembali lagi ke peran Mas Heri awal, yaitu pesilat. Nah, saya lebih senang Mas Heri mempraktekkan demonstrasi jurus-jurus silat daripada dari Mas Heri, daripada saya tiba-tiba mendengar statement narasi Mas Heri Pras terkait dengan amalia ibadah warga Nahdlatul Ulama yang menurut Mas Heri adalah itu menyimpang. Terus yang pada akhirnya saya juga ikut merespon. Kan enggak apa-apa Mas Heri, saya ikut merespon kan enggak apa-apa. Wajar-wajar saja, karena saya yang biasanya tahlilan, yasinan, dan majelis sholawatan. Dan Mas Heri, saya berharap sekali lagi mudah-mudahan sudahlah Mas Heri sampai di sini saja terkait dengan narasi-narasi menyalah-nyalakan. Apalagi ketika Mas Heri menyampaikan narasi itu menggebu-gebu Mas Heri. Sangat-sangat bernafsu. Kayak tahlilan dan amalia yang lain untuk NU diberhentikan di Nusantara ini. Kayak Mas Heri memberikan komando. Ya enggak apa-apa, itu menurut Mas Heri enggak apa-apa. Silakan saja. Tapi alangkah baiknya Mas Heri kembali lagi ke profesi awal Mas Heri. Mas Heri seorang pesilat yang saya acungi jempol terkait dengan gerakan-gerakan panjenengan di YouTube. Terima kasih Mas Heri yang sudah mengedukasi terkait hobi Mas Heri, yaitu pencak silat. Tapi kalau yang ini Mas Heri, banyak. Jadi teman-teman semuanya yang mendengarkan, yang melihat YouTube dari Mas Heri terkait dengan Mas Heri menyampaikan kalau itu bid'ah, kalau itu bukan ajaran baginda Rasulullah. Ini juga sebenarnya ingin merespon, dan saya hanya mewakili dari desa terkait dengan apa yang disampaikan Mas Heri. Dan bagi saya itu tidak masalah, dan saya sudah menyampaikan kepada teman-teman yang lain, biarkan saja apa yang disampaikan Mas Heri, karena Mas Heri untuk saat ini mencari pemirsa, sehingga kalau pemirsanya itu banyak, Mas Heri akan mendapatkan duit banyak. Nah, ini kan misinya Mas Heri sebenarnya seperti itu saja. Dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini mendengarkan apa yang disampaikan Mas Heri, tetap kita pada pendirian, tetap tahlilan, tetap sholawatan, dan tetap yasinan. Oke Mas Heri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga didengar dan dilihat oleh Mas Heri. Dan saya tetap berdoa semoga Mas Heri tetap sehat. Dan permohonan saya, sudahlah Mas Heri, biarkan. Yang namanya keyakinan tiap individu itu beda-beda. Tidak bisa kita memaksakan kehendak, apalagi terkait masalah keyakinan. Masalah keyakinan adalah masalah hati. Masalah amalia ibadah, diterima atau enggak diterima, ini urusan dari yang menjalankan amal ibadah ini. Jadi, mohon maaf, bukan urusannya Mas Heri. Mas Heri enggak usah khawatir nanti orang-orang ini masuk neraka atau masuk surga, enggak usah khawatir.
Orang-orang masuk surga dan neraka ini sudah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Heri tidak usah khawatir, tidak usah mengkhawatirkan orang yang tahlilan, orang yang majelis sholawatan, orang yang yasinan, orang yang selamatan. Ya, ketika ada orang meninggal masuk neraka, Saman tidak usah khawatir Mas Heri. Sudah, Saman tidak usah mikir sampai kayak gitu, nanti Saman ngeluh sendiri Mas Heri. Biarlah, masalah keyakinan tidak bisa dipaksakan. Jadi Mas Heri keyakinannya seperti itu, saya sendiri tidak akan mungkin memaksakan Mas Heri. Mas Heri Saman harus kalau sholat harus pakai kunut, Mas Heri Saman harus tahlilan, Mas Heri Saman harus sholawatan. Dan saya sendiri dan teman-teman seperjuangan, ya, yang notabene-nya kami adalah warga Nahdien, tidak pernah memaksakan pada orang lain untuk ikut yasinan, untuk ikut tahlilan, sholatnya harus pakai kunut. Tidak pernah memaksakan. Masalah keyakinan adalah urusan masing-masing. Tidak akan bisa dipaksa-paksakan. Yang paling penting adalah jangan menyalah-nyalahkan. Koreksi diri kita sendiri. Yang jelas diri kita loh, banyak yang salah. Kalau kita sudah menyalahkan orang lain, itu kan berarti merasa benar sendiri. Nah, orang yang merasa benar sendiri itu adalah orang yang sombong atau kibir. Nah, orang yang sombong atau kibir tidak akan bisa masuk surga karena ada sedikit rasa sombong sebesar biji sawi saja di dalam hati, maka tidak akan masuk surga. Itu yang pernah saya dengar, Mbak. Yang pernah saya dengar, Mas Heri. Oke, saudaraku, pemirsa Tembalang TV dimanapun banyak berada, semoga bermanfaat dan kita tetap menjalin silaturahim. Ada tutur kata yang salah dari saya dulur, nyuwun pangapunten saikhlas-ikhlasipun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.